Saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita menghadap Tuhan, pencipta semesta alam, yang kita agungkan keberadaannya hari ini, yang kita tinggikan di dalam setiap keadaan, apapun yang terjadi. Dan biarlah melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan boleh berbicara. Biarlah firman-Nya boleh kembali menguatkan kita, meneguhkan kita, menegur kita, memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh mengagungkan Engkau, pencipta semesta alam, yang sudah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini, juga teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan ini, yang beribadah bersama kami di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah setiap hati, mengubahkan kami, menegur dan menguatkan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dan hamba yang mempersiapkan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi. Dan biarlah perkataan-Mu boleh disampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan tema untuk mempersiapkan kita menjelang Paskah, untuk memaknai kematian Kristus. Hari ini kita akan khusus tentang kisah ketika Yesus diperhadapkan sebuah kekuasaan yang cukup tinggi, yaitu di tangan Pilatus. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 27 ayat 11 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius 27 ayat 11 sampai yang ke-26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki atau iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau menyampuri perkara orang benar, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki untuk kebebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus ku berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang itu. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Yesus di tangan Pilatus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia hari-hari ini kalau kita melihat melalui tontonan, kita melihat melalui tayangan film-film, kita melihat melalui dunia politik dan segala macamnya, ada satu hal yang dikritik
oleh masyarakat. Melalui ilmu pengetahuan, social science, melalui ilmu-ilmu. Mereka mengkritik yang namanya kekuasaan. Jadi anak muda zaman sekarang anti dengan kekuasaan. Maka mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin yang rela turun. Mereka mencari figur-figur atau tokoh di gereja atau artis-artis atau idola mereka yang rela turun untuk berbicara bersama dengan mereka. Karena mereka mulai terganggu dengan namanya kekuasaan. Karena ketika kekuasaan dijalankan di dalam sejarah abad kehidupan manusia, ternyata banyak ketidakadilan. Atas nama negara, atas nama ilmu pengetahuan, atas nama agama, banyak terjadi ketidakadilan di mana-mana. Dan saya mengutip seorang filosof yang ateis yang bernama Michel Foucault. Dia mengatakan kekuasaan adalah sesuatu yang ada di mana-mana, karena itu dari mana-mana. Jadi kalau Anda belajar tentang teori kekuasaan di dalam dunia filsafat, maka Michel Foucault ini menjadi salah satu tokoh yang sangat penting di dalam ilmu-ilmu sosial, di dalam ilmu bahkan ekonomi, karena dia mengkritik kekuasaan. Dia mengatakan power is everywhere because it comes from everywhere. Kekuasaan itu ada di mana-mana karena datang dari mana-mana. Jadi begitu kita keluar dari rumah kita, begitu kita menghirup nafas, sudah ada kekuasaan. Karena kita tidak mungkin keluar dari rumah dengan tanpa busana, karena langsung viral besoknya. Betul ya? Ada kekuasaan, ada sosial yang melihat, yang bisa menghakimi. Maka kekuasaan itu ada di mana-mana. Dan ada sesuatu yang unik, yang saya mencoba menggunakan pandangan Michel Foucault itu untuk melihat kisah kekuasaan Pilatus. Saudara-saudara, dia juga mengatakan power is relation. It is relationship between two individual. Jadi dia mengatakan ternyata kekuasaan bukan hanya ada di mana-mana, tapi kekuasaan itu bukan hanya masalah kepemilikan. No. Tapi kekuasaan itu relasi. Di dalam setiap relasi itu ada kekuasaan. Kita punya teman-teman kalau kita cerita, kita udah pergi ke kafe itu, gue juga udah pernah, udah ke kafe A, B, C. Artinya apa? Gue juga lebih banyak dari lo. Ya, manusia nggak mau kalah. Manusia pengen beradu siapa yang lebih hebat, siapa yang pengen tahu. Sehingga di dalam relasi, termasuk relasi pertemanan, kekuasaan itu bisa ada. Dan ini kritik Michel Foucault. Dan saya percaya relasi ini bukan hanya dua orang saja, tetapi di dalam sebuah masyarakat ada kekuasaan yang banyak karena relasi itu banyak bentuknya, teman-teman. Dan ketika kekuasaan itu banyak, maka kekuasaan itu unstable. Kenapa? Karena relasi itu unstable. Dulu saya berpikir ada penguasa dan penguasa itu berkuasa. Tidak. Teori Foucault digunakan untuk melihat sejarah. Karena melihat apa, saudara-saudara? Karena dia melihat, karena kekuasaan itu relasi, maka kekuasaan itu unstable, karena relasi itu unstable. Pada masa tertentu bisnismen ini bisa berkuasa, nanti ganti yang lain, nanti ganti yang lain. Dan itu bergerak setiap harinya. Dan ini lebih kompleks. Maka teori kekuasaan ini sangat dipakai di dalam penelitian-penelitian ilmu sosial untuk melihat geraknya kekuasaan. Kekuasaan itu dinamis. Karena setiap hari kekuasaan itu bergerak. Nanti kita bisa melihat di sini pentingnya media, pentingnya social media, pentingnya pemberitaan dan segala macamnya, saudara-saudara. Dan saya mau melihat ini untuk melihat kisahnya Yesus ketika dia berhadapan dengan kekuasaan Pontius Pilatus. Ketika dia diperhadapan ke tahta Pilatus, tahta itu berbicara apa? Power. Berbicara tentang kekuasaan. Di situ juga ada unstable power. Mengapa? Karena di situ ada 3 kekuasaan yang saya baca. Kekuasaan pertama adalah kekuasaan religion. Kekuasaan agama yang dipegang oleh imam kepala dan tua-tua. Mereka berkepentingan. Mengapa? Karena kiblat agama, kiblat kekuasaan dan kerohanian itu di tangan mereka. Dan tahu-tahu muncul Yesus yang ketika masuk ke Yerusalem itu bisa membawa banyak orang dan mengeluh-ngeluhkan dia. Dan tahu-tahu dia masuk ke bait suci dan memporak-porandakan tempat untuk orang-orang Gentiles beribadah yang dipakai menjual ternak-ternak untuk persembahan. Dan di sini mereka terganggu, maka mereka terganggu, mereka marah dengan pribadi Yesus. Mereka pengen Yesus ini nggak ada. Tetapi jangan salah, mereka juga punya kekuasaan di atas mereka.
yaitu kekuasaan Romawi. Di sini ada kekuasaan politik yang diwakili oleh Pilatus. Karena Pilatus adalah pemimpin atau gubernur yang ditunjuk oleh Roma untuk mengurusi administrasi. Ada keuangan, ada militer, dan juga masalah pengadilan. Jadi orang Yahudi tidak bisa membunuh siapapun semaunya sendiri. Jadi ada dua kekuasaan yang bertarung di sini. Dan mereka juga bekerja sama. Ya, cinta dan benci tergantung bisa dipakai untuk apa. Dan ada kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan rakyat. Ya, jangan pikir rakyat itu nggak berkuasa. Teman-teman pernah ya, kalau saya di Surabaya habis sepak bola itu kami nggak berani keluar. Apalagi yang plat nomornya nggak Surabaya. Kenapa? Nanti Anda ketemu ijo-ijo serem banget. Bukan pohon ya, itu bisa bener-bener serem. Itu kalau dia udah teriak di jalan lempar-lempar. Saya pernah ke satu gereja, itu dilemparin batu sama ijo-ijo itu. Itu serem banget, karena mereka nggak ada takutnya. Karena dengan banyaknya orang itu nggak berani. Dan di situ gentar sekali. Maka ketika kerusuhan 98 itu begitu mengerikan. Senior saya di STT Reform cerita ketika kerusuhan itu mereka di atas. Dan mereka mendengar suara orang mau menjarah. Teriak semua, itu mengerikan sekali. Dan mereka berdoa bersama-sama meminta perlindungan Tuhan waktu itu. Jadi ternyata kekuasaan massa itu juga sesuatu yang mengerikan. Jadi ada 3 kekuasaan yang bermain, yang unstable. Dan setiap harinya bergerak. Saudara-saudara, Pilatus berkepentingan apa? Karena dia ditunjuk sebagai penguasa. Dia juga punya militer memang, tetapi kalau rakyat semua melawan kacau. Dan dia bisa diberhentikan jabatannya, dia bisa diturunkan, dia bisa dipindahkan, dia karirnya akan buruk. Ya, di sini ada kekuasaan 3, imam, Pilatus, dan rakyat. Sehingga di dalam bahasa Latin itu ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Teman-teman berhadapan dengan kekuasaan ini, di situ ada relasi. Dan ketika ada relasi ternyata ada kepentingan dan ada hukum. Ya. Ada kepentingan yang hukum yang terus dibicarakan untuk bagaimana kekuasaan ini tetap ada. Biasanya mereka saling menjaga. Mereka juga tidak mau saling menyakiti. Kadang-kadang mereka saling memakai. Yang penting win-win solution. Yang penting dua-duanya dapat keuntungan. Dan di sini kita lihat ada relasi kepentingan dan ada relasi hukum di sana. Dan itu terlihat ketika apa? Ketika Pilatus mengatakan, katanya engkau raja orang Yahudi. Engkau raja orang Yahudi. Mengapa dia tidak mengatakan engkau Mesias Yahudi? Karena kalau dikatakan engkau raja Yahudi, itu berbahaya bagi Romawi. Dan di sini berarti apa? Berarti ahli-ahli Taurat, imam besar dan tua-tua ini melapor kepada Pilatus apa? Bahwa dia mengaku diri sebagai raja Yahudi. Kalau dia hanya mengaku diri sebagai Mesias Yahudi, maka yang terjadi adalah kekuasaan Roma tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak mengancam kekuasaan. Jadi hukum itu apa? Hukum itu tergantung penguasa, Roma. Maka di situ kita lihat ada permainan kekuasaan. Yahudi tidak boleh membunuh Yesus, padahal dia pengen membunuh Yesus, maka dia menggunakan kekuasaan Romawi dan dia merubah dengan permainan bahasa dan kata, dia raja orang Yahudi. Dengan begitu apa? Pilatus bisa menghukum. Dan luar biasanya Yesus tidak menjawab di sini. Ya. Teman-teman, di sini kita harus peka ketika kita dihadapkan dengan sosial media, karena permainan bahasa itu penting. Ya. Jadi jangan ngomong diskon, tapi penawaran spesial. Wah, itu beda, saudara-saudara. Dunia tahu itu, kalau diskon itu udah gak laku dijual. Tapi penawaran spesial, kayaknya Anda spesial. Ya, kalau Anda bermain sosial media, teman-teman akan tahu banyak penggunaan bahasa, permainan bahasa. Sehingga kita tertarik dan kita termakan dengan bahasa itu. Dan ini juga sudah terjadi di zaman itu, teman-teman. Dan yang unik adalah penggunaan hukum dan aturan. Ya. Jadi kita perlu menguasai hukum dan aturan supaya apa? Supaya bisa bermain dengan hukum dan aturan. Ternyata hukum dan aturan itu bisa menjadi alat permainan juga kekuasaan. Saya di rumah saya kan juga sebuah negara kecil ya. Ada aturan buat saya, buat anak-anak saya.
Anak saya yang kecil sudah tahu, aturannya kan begini, papa bilang ini begini. Jadi dia menguasai aturan dan pola papanya untuk bisa menyerang papanya, begitu ya. Untuk bisa membela dirinya, katanya begini, kan aku begini. Saudara-saudara, ini sungguh mengerikan ketika manusia berrelasi dengan orang lain, ada kekuasaan, ada kepentingan diri, dan untuk mencapai kepentingan diri, dia harus bermain dengan bahasa-bahasa, dan dia juga menggunakan aturan-aturan untuk apa? Untuk menguntungkan dirinya. Ya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman itu. Ada power, ada kepentingan, ada aturan. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari kekuasaan. Selalu ada pemimpin, ada kekuasaan. Kesalahan generasi ini adalah mereka selalu menganggap kekuasaan itu buruk. Oke? Ya. Mereka menganggap kekuasaan buruk sehingga mereka memilih tidak mau berkuasa. Padahal ketika mereka mengambil suara rakyat, suara orang yang berteriak, itu juga sebuah kekuasaan. Orang tidak bisa lepas dari kekuasaan. Ini kritik kepada para filosof-filosof yang anti kekuasaan. Bagaimana kalau tidak ada kekuasaan? Permasalahannya adalah kekuasaan seperti apa? Itu yang menjadi PR kita. Dan kita di gereja ketika kita melayani, kita juga tidak lepas berrelasi dengan orang. Kita juga punya kepentingan, ya. Kita punya kepentingan dan kita juga kalau tidak berhati-hati, kita juga bisa bermain dengan aturan-aturan. Apalagi ketika kita menjabat pimpinan yang lebih tinggi seperti saya pembina, saya juga bisa menggunakan aturan ketika saya tidak suka dengan Anda. Bahkan celakanya saya menggunakan firman Tuhan. Aturan yang tertinggi dari Tuhan. Untuk apa? Untuk melanggengkan ketidaksukaan saya. Ini juga tidak lepas dari saya, saudara-saudara. Jadi di sini ketika ada kekuasaan, ada relasi, ada kepentingan, ada hukum. Maka penting sekali sebetulnya sebagai manusia. Kita mulai menyeleksi, kita mulai lebih peka terhadap diri kita. Banyak di sekolah atau orang tua bisa mengatakan kepada anaknya, ini demi kebaikanmu. Benar, cuma kebaikan anaknya. Waktu saya pikir kayaknya enggak juga loh ya. Karena kadang-kadang saya pengen punya anak kan enggak malu-maluin saya ya, betul ya. Ternyata juga ada demi kepentingan saya. Tapi kita sebagai orang tua kadang kita enggak berani ngaku. Oke? Kita cuma ini demi kebaikanmu, papa mama enggak apa-apa. Padahal kalau saya tanya bener enggak ya? Oh ternyata ada satu kebutuhan saya juga. Sehingga saya harus jujur mengatakan kepada anak saya, papa juga sebetulnya agak malu sih kalau kamu begini. Ini papa jujur ya, papa belum siap. Papa masih perlu pandangan orang lain dan segala macamnya. Itu perlu keberanian saudara-saudara. Kita jujur, tapi cenderung kita menggunakan bahasa-bahasa kebaikan. Atau bahasa-bahasa firman atau ajaran-ajaran hikmat. Sebetulnya untuk menyembunyikan ketakutan-ketakutan kita. Untuk kita tidak bisa berkuasa. Oke? Di sini kita melihat pola relasi itu, di sini kita lihat pergerakannya, di sini ada kepentingan yang bermain dan ada hukum. Dan ini sungguh berbahaya ketika kita melayani, ketika kita di tempat kerja, kita akan berhadapan dengan aturan-aturan dan kepentingan pribadi kita itu sangat berpengaruh. Dan saya sudah tidak percaya mengatakan orang mengatakan, gue netral kok ini. Gak ada orang yang netral. Gak ada. Gue objektif. Tidak, saudara-saudara. Kita selalu ada kepentingan walaupun kecil. Dan ada kepentingan itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang kita manusia lemah yang butuh kebutuhan. Menjadi masalah ketika kita menggunakan aturan-aturan itu untuk mencapai kepentingan kita. Tetapi atas nama keadilan, atas nama kasih, atas nama kebaikan, kita menutupi itu. Lebih baik dengan kepentingan kita datang kepada teman kita, rekan kita bahwa kita juga punya kebutuhan. Dan kebutuhan ini saya butuhkan di dalam relasi ini. Tetapi saya tahu ketika saya meminta ini, yang saya minta tidak mengorbankan kamu. Kamu bisa juga mendapatkan yang baik. Saya tidak mengorbankan kamu dan saya tidak membodoh-bodohi kamu. Saya jujur sebagai manusia yang terbatas. Ini kenyataan di sekitar kita. Ada relasi kekuasaan dan ada kepentingan dan hukum. Dan ini terjadi pada waktu itu. Saudara-saudara, tapi ada kekuasaan yang lain. Ketika kisah itu ternyata tidak hanya Pilatus, tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya rakyat, tetapi ternyata ada throne yang lain, yaitu apa? Christ throne. Jadi ada God's throne, ada tahta Allah. Yang sebetulnya walaupun tidak kelihatan, itu samar-samar muncul karena ada suara yang lain. Suaranya sangat minor. Suaranya sangat kecil dibandingkan suara rakyat yang berteriak, dibandingkan suara imam-imam kepala, dibandingkan suara Pilatus, itu ada suara kecil. Suara kecil itu suara dari
Istri daripada Pilatus. Walaupun beberapa penafsir mengatakan istri ini dirasuk iblis. Kenapa? Karena dia mau menggagalkan rencana kematian Kristus. Saya tidak percaya tafsiran itu. Ada beberapa penafsir yang mengatakan itu. Ya, tapi ada tafsiran yang mengatakan lain. Sebetulnya dia orang Romawi, tahu-tahu dia terganggu dengan mimpinya. Dan Tuhan memang bisa menggunakan mimpi untuk menegur. Ya. Dan ketika penulis Matius menyatakan itu, wanita ini itu ngomong kepada Pilatus bahwa jangan kau ganggu, dia orang gak bersalah. Dan itu sesuai dengan firman, Yesus tidak bersalah. Maka di dalam gereja timur, istrinya Pilatus ini diberikan namanya Claudia Procula. Dan dia termasuk salah satu orang kudus. Itu juga mitos lain, saudara-saudara. Tapi dia dianggap sebagai orang yang saleh, ya. Bahkan beberapa cerita ada yang katanya Pilatus bertobat begitu, teman-teman, ya. Itu dari gereja timur, ya. Dan juga ada suara lain, yaitu suara Tuhan melalui apa? Melalui batin daripada Pontius Pilatus. Batin daripada Pontius Pilatus yang tahu jujur bahwa ini orang bersalah, harusnya tidak dibunuh. Di sini kita melihat di tengah segala kekuasaan tetap ada kekuasaan Tuhan, walaupun samar, yang tetap berteriak di sekitar kita. Amin. Jadi ketika saudara-saudara berhadapan dengan kekuasaan yang bertelut, yang saling berebut, yang saling memanfaatkan, dan mungkin Anda menjadi korban akan ketidakadilan dan kekuasaan itu. Percaya, walaupun ada bisikan-bisikan kecil, ada tahta Allah yang tetap berkuasa di dunia ini. Walaupun dia berbisik kecil, tetapi nanti perlahan-perlahan sampai akhir zaman akan ada tahta, bukan tahta Pilatus, tetapi tahta Kristus. Sehingga Alkitab mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang percaya, yang bergulat di dalam dunia pekerjaan, di dalam relasi yang mengalami ketidakadilan karena perebutan kekuasaan, Anda mungkin dikorbankan dan Anda korban, dan Anda tidak mau menjadikan orang lain korban. Karena banyak orang-orang yang tidak bertahan di dalam permainan kekuasaan, dia ikut bermain kekuasaan dan dia mengorbankan orang lain. Tidak banyak juga orang Kristen yang seperti itu. Tapi ketika Anda mengalami ketidakadilan, ingat, ada suara tahta pengadilan Allah yang pelan-pelan berbunyi, yang membela Anda. Mungkin Anda jadi korban, tetapi ada suara itu, teman-teman. Jadi di sini Yesus mengalami yang namanya injustice. Yesus mengalami ketidakadilan. Mengapa? Karena Pilatus sudah sadar Yesus ini beda banget. Dia nggak jawab. Karena di dalam tradisi Romawi biasanya ketika seseorang diadili, orang itu akan membela diri, tapi Yesus tidak membela. Diam Yesus itu ditafsirkan banyak hal. Ada yang menafsirkan Yesus itu seperti martir orang Yahudi. Karena ketika mereka menyongsong kematian, mereka diam dan dengan keteguhan menyongsong kematiannya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Yesus ini berbeda, dia tidak membela dirinya. Sehingga membuat Pilatus ini kagum. Dan di situ dia tidak menemukan kesalahan. Dan sampai Pilatus itu berkesimpulan, Yesus diserahkan karena dengki atau iri. Ada mimpi lagi, dan Pilatus juga menyatakan Yesus tidak bersalah. Tidak bersalah secara kekuasaan Romawi, Yesus tidak bersalah, teman-teman. Di sini kita melihat ketidakadilan terjadi. Injustice. Teman-teman, di dalam Alkitab keadilan atau justice itu selalu nempel sama yang namanya kebenaran. Ya, maka lihat Alkitab banyak keadilan dan kebenaran. Kebenaran dan keadilan itu nggak bisa dipisahin. Di dalam bahasa kebenaran Alkitab menggunakan kata sedekah, sadakah. Sedekah itu artinya doing justice, melakukan keadilan. Bahasa Indonesia menggunakan kata sedekah itu sebetulnya rootnya sama. Melakukan keadilan karena ternyata Allah itu righteous. Righteous itu artinya bukan benar aja, tetapi Allah itu memelihara dunia ini dengan kekuasaannya dan dia bersedekah. Jadi sedekah itu bukan nolong orang miskin, tetapi melakukan keadilan supaya orang yang harusnya ditindas, yang harusnya nggak boleh sengsara, dia manusia yang sama seperti kita, dia bisa naik derajatnya karena sedekah. Dan itu prinsip dari Alkitab. Dan mispat atau keadilan, yaitu juga berbicara cara benar memperlakukan orang lain. Ko Alex sudah bahas ini, ada restoratif.
Jadi pemulihan orang, justice. Jadi kebenaran dan keadilan itu menyatu. Dan di sini sang kebenaran, sang keadilan, Yesus sang kebenaran, sang keadilan itu yang ditemukan tidak bercacat celah, dihakimi berdasarkan relasi kekuasaan. Walaupun ada kekuasaan yang sadar, tapi kekuasaan ini memilih juga diam, teman-teman. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan siapa? Dia menyerahkan Yesus kepada tangan rakyat. Vox populi, vox dei. Ya. Bisa kalau rapat, ayo dah. Siapa yang paling banyak yang menang gitu ya. Suara yang terbanyak paling menang. Itu negara kita tahu ya, harusnya musyawarah untuk mufakat begitu ya. Setelah jalan buntu baru vox populi, vox dei. Suara banyak yang menang itu pakai utilitarian. Padahal suara banyak itu belum tentu benar, betul? Ya. Apalagi di tengah dunia kayak gini. Suara banyak itu bisa diatur. Justru di zaman ini orang-orang menggunakan kekuasaan suara banyak. Tetapi orang-orang itu menguasai teknologi, menguasai banyak hal. Untuk apa? Untuk akhirnya bisa menghasut orang-orang banyak itu melalui media, melalui gadget mereka. Dengan teknologi, dengan psikologi yang begitu dahsyat. Untuk mereka akhirnya sebetulnya mereka menjadi satu suara. Tapi itu mereka rasa suaranya sendiri, padahal ada suara kekuasaan di sini. Dan itu terjadi sejak zaman itu. Kenapa? Karena para iman menghasut supaya orang banyak itu berteriak, salibkan dia. Ada provokasi di sini. Sehingga Pilatus yang punya banyak tentara nggak berdaya berhadapan dengan suara banyak ini. Maka dia, walaupun dia tahu yang benar, dia tahu yang adil, dia menaruh itu karena kepentingan dia, kekuasaannya juga penting. Istriku sih boleh ngomong, tapi kalau gue kehilangan jabatan, nasib istri dan anakku seperti apa? Ya, ini real. Jadi kekuasaan itu lebih penting dari keadilan dan kebenaran. Di Alkitab ini kita melihat kekuasaan akhirnya di dunia ini lebih penting di dalam keadilan dan kebenaran. Karena begitu kita meneriakkan keadilan dan kebenaran, kita berhadapan dengan relasi kekuasaan yang tidak cuma satu. Karena kekuasaan itu sudah betul-betul ada di sekitar kita. Dan harus diakui sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini, kita sangat terbatas. Kita sangat terbatas. Mungkin suara kita seperti suara nurani tadi yang di hati Pilatus. Mungkin suara kita seperti suara berbisik mimpi daripada istri Pilatus. Di sini Yesus diserahkan. Dan ada satu tindakan daripada Pontius Pilatus, yaitu dia melakukan ritual cuci tangan. Saudara-saudara, ritual cuci tangan ini tidak hanya di dalam Yahudi. Tradisi Alkitab mengatakan sebelum menghadap Tuhan kau harus membersihkan tanganmu, mencuci sebagai tanda bahwa tanganmu tidak dikotori oleh darah orang lain. Tetapi di dalam tradisi Romawi, Yunani juga ada yang sama. Jadi Pilatus melakukan tradisi yang sudah dipercaya pada zaman itu. Dia meminta air, dia mencuci tangan, dan dia mengatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, karena aku tidak berbuat. Inilah konsep yang berbeda. Karena Alkitab ketika kamu tidak berbuat, kamu bersalah. Karena kamu penjaga saudaramu. Apalagi ketika kamu membunuh orang yang kamu jaga. Maka Yesus mengatakan, maka Yahweh mengatakan, Kain, di manakah adikmu? Apakah aku penjaga saudaraku? Penjaga saudara. Di sini akhirnya orang-orang Yahudi berteriak apa? Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini sungguh tidak masuk akal. Saudara-saudara, kenapa? Karena orang Yahudi berteriak ditangguhkan atas kami. Dan dia menaruh itu juga kepada anak-anaknya. Ini sungguh mengerikan ketika kekuasaan bekerja. Dia tidak masuk akal. Dan dia mengorbankan sampai keturunan-keturunannya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kekuasaan, saudara-saudara. Sungguh sedih ayat ini di dalam sejarah gereja digunakan untuk mengatakan bahwa orang Yahudi ini yang membunuh Yesus. Sehingga ayat ini juga termasuk digunakan untuk pembenaran pembantaian orang-orang Yahudi di peristiwa Shoah atau peristiwa Holocaust. Jadi jangan tafsirkan seperti itu, saudara-saudara. Karena Yahudi di sini bukan orang Yahudi, tetapi Yahudi di dalam lingkungan kekuasaan Yerusalem yang sebetulnya tidak begitu mengenal Yesus, tetapi mereka lebih dekat dengan lobi-lobi Yahudi yang tadi. Kalau kita melihat beberapa film,
Ada sesuatu yang unik ketika Yesus mau diadili, beberapa orang Yahudi itu digambarkan menyeleksi orang-orang yang masuk ke dalam pengadilan untuk meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Dan ada sesuatu yang unik ketika mereka meneriakkan salibkan dia. Bagi orang Yahudi salib itu kejijikan, mereka itu tidak mau, tetapi mereka meneriakkan itu untuk Kristus. Itu sungguh mengerikan. Dan ayat ini diakhiri dengan apa? Dengan sebuah ketidakadilan. Karena Yesus akhirnya diserahkan dan Pilatus merasa tidak bersalah, Yesus disesah. Pilatus merasa bebas dari darah orang yang tidak berdosa. Dan ketika disesah, orang Yahudi kalau menyesah 39 kali, saudara-saudara. Tetapi kalau orang Romawi beda, dia menyesah sampai tentaranya itu nggak kuat lagi. Dan itu ditelanjangi bulat-bulat, dipermalukan di depan umum, dan disesah dengan yang namanya flagellum. Flagellum itu seperti pecut dari kulit, dan di situ ada pecahan-pecahan tulang-tulang binatang dan juga ada metal, ya, tergantung yang mana. Dan ketika ditaruh ke punggungnya, saudara, itu bisa mengorek dan sampai terkadang terlihat tulang-tulang. Sehingga banyak orang yang mati sebelum bahkan disalib. Dan Yesus disesah dengan flagellum ini. Flagellum ini. Dan setelah disesah, dia dikasih satu jubah yang kasar. Supaya apa? Supaya bekas luka itu tergores. Dengan jubah yang kalau Anda tahu karung goni, seperti gesek-gesek itu dan rasanya menyakitkan sekali. Dan disinilah kita melihat sang kebenaran dipersalahkan. Sang keadilan menerima ketidakadilan. Tapi saya tetap percaya Yesus harus melewati ketidakadilan ini sampai akhirnya dia bangkit dan mengalahkan maut. Dan nanti dia akan menghakimi setiap ketidakadilan di dunia ini. Maka sebagai orang percaya, saya dan saudara, mari kita sebagai orang percaya meneriakkan keadilan di muka bumi ini. Kalau kita melakukan ketidakadilan, itu kita ambil bagian dari yang Yesus akan hakimi. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari filosof yang lain. Filosof ini bernama Jacques Derrida. Dia seorang bukan Kristen, dia seorang Yahudi, tapi dia juga seorang filosof, dia tidak Kristen. Sesuatu yang unik dari buku yang saya baca, judul buku itu adalah Deconstruction in a Nutshell. Itu berbicara ketika dia diwawancara, Derrida itu selalu mengkritik keadilan, mengkritik hukum. Suatu hari dia disuruh berbicara di pembukaan salah satu universitas hukum. Dan ketika setelah itu dia ditanya, kenapa kamu masih mau berbicara tentang hukum? Bukannya hukum itu tidak adil, bukannya hukum itu selalu kamu kritik. Akhirnya Derrida bilang, tolong bedakan law and justice. Ya, kalau law itu terbatas, tapi law itu tetap diperlukan. Aturan itu tetap diberlakukan, tapi aturan itu terbatas. Tapi ada justice. Kalau justice itu sebuah kesempurnaan yang belum datang. Dia nggak pernah dia belum datang. Kita sedang menanti justice itu datang. Sampai sekarang itu kita menanti. Karena pengharapan kita akan justice adalah pengharapan mesianik. Tetapi hukum ini harusnya diinspirasi oleh justice. Supaya apa? Supaya hukum, aturan setiap harinya membenahi diri. Jadi hukum tetap ada. Untuk apa? Untuk terus dirombak. Sambil menyongsong dan menantikan justice ini hadir. Teman-teman, keadilan itu belum datang. Keadilan itu sudah mulai berteriak secara pelan. Tapi keadilan itu sedang datang. Menanti di tahta Allah yang maha tinggi. Untuk memukul setiap ketidakadilan yang terjadi di bumi ini. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang menyongsong keadilan itu, bagaimana di dalam kehidupan kita yang terbatas. Karena siapa di tempat ini yang selalu adil setiap harinya? Saya percaya setiap kita sering melakukan ketidakadilan. Ketidakadilan terhadap anak terhadap orang tua, terhadap karyawan, kita terbatas. Maka itu kita perlu mendengarkan teriakan atau seruan atau bisikan sang keadilan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Untuk terus merubah aturan-aturan di rumah yang kita tetapkan. Merubah aturan-aturan di gereja yang kita tetapkan yang tidak berpihak. Yang ada mengorbankan orang lain. Terus kita tidak lelah merubah diri kita. Sehingga keadilan itu semakin nyata setiap harinya. Dan kita perlu membuka diri dan kerendahan hati.
Jangan seperti Pilatus yang penting gue aman, ya udah selesai. Saya belajar dari anak saya karena orang tua saya mengajarkan. Anak yang pertama itu lebih besar lebih ngalah karena kamu lebih besar. Akhirnya saya juga mengajarkan yang sama anak saya. Kamu ngalah sama adikmu, kamu ngalah sama adikmu, kamu ngalah sama adikmu. Lama-lama anak saya protes, Pak, kok orang yang lebih besar harus ngalah terus? Kenapa adik nggak belajar kalah ya? Saya mengatakan benar juga ya. Di situ saya bertobat dan saya bilang mulai minggu depan, mulai hari depan, hari esok kita berubah gantian ngalahnya. Dan anak saya tersenyum. Di situ saya belajar, saya masih sering tidak adil. Kadang kita larang anak kita main, nggak boleh main handphone. Alasan orang tua, kan ini bahas WA, ini pekerjaan dan segala macam, ini konseling, ini pelayanan. Tapi anak kita melihat injustice di sana. Maka saya juga latihan bagaimana ketika makan, kadang-kadang sering gagal, kita lepas handphone kita, itu tangan kadang-kadang otomatis pegang tas untuk ngeluarin handphone terus anak saya, ayo papa, oh ya sorry saya harus taruh. Saya harus belajar bersama-sama bagaimana adil di dalam hal kecil. Karena di dalam keluarga ada aturan, ya. Orang tua belajar adil dengan anak belajar adil dengan orang tua. Kita terhadap karyawan, kita juga belajar memberikan keadilan. Dan itu baru keadilan. Karena sebetulnya orang Kristen melampaui keadilan. Karena orang Kristen sebetulnya harus meneriakkan kasih. Kasih itu melampaui keadilan. Dia memberi lebih dari apa yang adil. Maka tidak boleh orang Kristen ketika menggaji karyawan tidak manusiawi. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya kehidupan. Justru kalau dia bekerja dengan kita, kita harus kasih lebih. Saya selalu ngomong bersama-sama istri, kita harus kasih lebih. Walaupun kita mungkin tidak punya uang, kita di kawasan yang sini, kalau dia gajinya segini, kita kasih begini. Tetapi kita juga harus kasih lebih, kasih perhatian kita, kasih sayang kita, kasih makanan kita, bahkan kasih benda-benda yang kita tidak pakai. Sehingga dia merasa dikasihi. Sehingga istri saya pusing, kadang-kadang di rumah tetap aja ngonseling pembantu, saudara-saudara. Dia cerita tentang keluarganya, tapi itulah kekristenan. Bukan hanya keadilan, tapi kasih. Semoga ini memberkati dan menguatkan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami melihat di tengah dunia yang bermain kekuasaan, dan kami kadang-kadang menjadi korban. Tapi kadang-kadang kami juga gampang terhasut oleh dunia ini. Kami juga melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Mungkin melalui terhadap orang-orang di rumah kami, terhadap karyawan kami, terhadap saudara seiman kami, terhadap orang-orang di luar sana. Dan kami hari ini belajar, kami percaya bahwa suara keadilan itu tetap berbisik kepada setiap kami. Sehingga Engkau sempurnakan kami Tuhan, yang seringkali tidak adil. Bantu kami Tuhan, mendatangkan keadilan bersama-Mu di bumi ini. Ketika kami menyongsong keadilan-Mu datang di bumi ini, memerintah bumi ini dengan penuh. Ketika tidak lagi ada ketidakadilan, di situ kami sedang berjalan, mempersiapkan dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menyongsong keadilan Tuhan disempurnakan. Bantu kami yang lemah. Ampuni dosa-dosa kami ketika kami pernah berbuat tidak adil kepada orang lain. Terus ingatkan kami di dalam perjalanan kami, supaya kami terus belajar adil terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.